pada kesempatan perkenalkan, nama saya Amirullah dengan NIM 2251 20213. Saya kelas SI 6 semester 5. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil review jurnal saya. Jadi tugas ini untuk sebagai pengganti UAS mata kuliah Instrumen Keuangan Publik Islam. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya mulai saja. Hasil dari review jurnal saya, yaitu judul artikelnya. Jadi judulnya itu Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia dalam Perspektif Islam. Terus nama penulisnya itu Farhadi Arifiansyah, Risma Ayu Kinanti, dan Duta Bintang Fitriah. Nama jurnalnya itu Iktisad, itu Jurnal Perbankan Islam dan Ekonomi Syariah. Jadi tahun terbitnya itu tahun 2022. Jumlah halamannya itu 14 halaman. Jadi latar belakang dari artikel ini membahas pengelolaan keuangan publik di Indonesia dari perspektif Islam dengan fokus pada kontribusi zakat dalam pendapatan negara dan perbandingannya dengan sistem perpajakan konvensional. Jadi penulis ini mengungkapkan bahwa pendapatan negara Indonesia diproyeksikan tumbuh 9,5% dengan target penerimaan pajak sebesar 1.262,9 triliun dan PNBP 333,2 triliun. Meskipun zakat sebagai kewajiban dalam Islam memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi pada pendapatan negara, namun saat ini zakat tidak dimasukkan ke dalam kategori pendapatan utama negara. Jadi selain itu, artikel ini juga mengkritik pendekatan modern dalam penganggaran defisit dan mendorong sistem penerapan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam seperti konsep Baitul Mal. Penulis juga menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan publik yang optimal untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan ekonomi, serta menjelaskan sumber-sumber pendapatan pemerintah dalam Islam, termasuk zakat, pajak, serta klasifikasi pengeluaran pemerintah. Dengan pendekatan konseptual dan analisis induktif, artikel ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pengelolaan keuangan publik yang lebih baik di Indonesia. Terus tujuan penelitiannya itu, dalam artikel ini tujuan penelitiannya adalah untuk menghasilkan konsep pemikiran keuangan publik Islam yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam serta memberikan rekomendasi bagi pengelolaan keuangan publik yang lebih baik di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan mendiskusikan data anggaran negara serta konsep keuangan publik Islam secara deskriptif. Terus metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan konsep pemikiran keuangan publik Islam yang mengacu pada kaidah-kaidah Islam. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode induktif, di mana data anggaran negara dan konsep keuangan publik Islam dianalisis secara deskriptif dan didiskusikan untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi. Terus hasil utamanya, artikel ini menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan publik di Indonesia perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama dalam hal kontribusi zakat dan pengambilan utang. Beberapa hasil utama dari penelitian ini meliputi potensi zakat, pendapatan negara, kebijakan fiskal, pendekatan Baitul Mal, rekomendasi. Terus selanjutnya itu kekuatan penelitian. Jadi pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep
yang memungkinkan penulis untuk mengembangkan ide-ide baru dalam pengelolaan keuangan publik Islam yang relevan dengan konteks Indonesia saat ini. Terus analisis induktif. Metode analisis data yang induktif memberikan kemudahan dalam mengumpulkan dan mengelompokkan berbagai pendapat sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif. Terus relevansi dengan prinsip Islam. Penelitian ini secara jelas memaparkan pengelolaan keuangan publik dengan prinsip-prinsip Islam, memberikan kontribusi penting dalam diskusi tentang keuangan publik di negara dengan mayoritas Muslim. Terus kelemahan penelitian, ketergantungan pada data pustaka. Penelitian ini bersifat pustaka yang berarti hasilnya sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas sumber yang ada. Hal ini dapat membatasi kedalaman analisis. Kurangnya data empiris. Tidak adanya data empiris atau studi kasus yang mendukung argumen dapat mengurangi kekuatan temuan dan rekomendasi yang dihasilkan. Terus fokus terbatas pada zakat. Meskipun zakat merupakan fokus utama, penelitian ini mungkin kurang membahas potensi sumber pendapatan lain dalam konteks keuangan publik Islam seperti atau ghanimah yang juga penting untuk dipertimbangkan. Terus jadi pandangan pribadi saya, ini salah satu kekuatan utama dari artikel ini itu adalah penekanan pada potensi zakat sebagai sumber pendapatan negara. Zakat tidak hanya merupakan kewajiban agama, tapi juga dapat menjadi instrumen penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun saya juga melihat kelemahan dalam meremehkan data empiris yang mendukung argumen yang diajukan. Penelitian lebih lanjut dengan studi kasus atau data konkret akan sangat membantu dalam memperkuat rekomendasi yang diberikan. Selain itu, kritik terhadap pendekatan modern dalam penganggaran defisit sangat relevan. Jadi pendekatan yang lebih seimbang dan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam seperti Baitul Mal dapat memberikan alternatif yang lebih baik bagi pengelolaan keuangan masyarakat. Di kesimpulannya, yang terakhir kesimpulan, tulisan ini menyoroti pentingnya kontribusi zakat dalam pendapatan negara Indonesia dan perbandingannya dengan sistem perpajakan konvensional. Dengan proyeksi pertumbuhan pendapatan negara sebesar 9,5%, zakat memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pengelolaan keuangan publik seharusnya mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama dalam hal pengeluaran yang diatur oleh syariat dan kebijakan fiskal yang memenuhi kebutuhan individu. Artikel ini juga mengkritik pendekatan anggaran defisit modern dan kebijakan penerapan konsep Baitul Mal untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Melalui analisis anggaran belanja negara, penulis menekankan perlunya manajemen keuangan publik yang lebih baik untuk mencapai tujuan tersebut. Baik, demikian pemaparan dari hasil review jurnal saya. Saya pamit undur diri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.